Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah pada sehat semuanya? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah semuanya pada sehat, walaupun tanpa disemangati oleh Ayang ya. Tetap sehat semuanya teman-teman. Ya, hari ini kita bertemu lagi sama Pak Jem ya dalam kelas ini, di kelas media massa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi Pak Jem akan memimpin doanya, kemudian kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Raditu billahi wa bil Islam. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya teman-teman semuanya, jadi kita hari ini di kelas media massa, sebelum Pak Jem masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, apa yang akan kita lakukan, Pak Jem akan periksa dulu kehadirannya ya, sebagai bentuk perhatian Pak Jem juga ini buat kalian semuanya. Nah, kalau di kelas Pak Jem ini ada kelas yang beda gitu ya, jadi kelas kita ini ada kelas yang beda, maka Pak Jem harapannya saat Pak Jem absen kalian, saat Pak Jem periksa kehadiran kalian, kalian menjawabnya dengan semangat dan dengan beda, itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Pak Jem absen dulu. Yang pertama, Irfan Helmi. Present. Wegik. Saya Pak. Yang beda dong, yang beda ya. Dewi Mulyana. Tri Gunawan. Hadir Pak. Patrius Triarno. Patrius ngobrol aja, Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Bu Dewinta Putri. Hadir, Pak. Baik, Amor hadir. Amor telat, Pak. Muhammad Azmi. Telat juga, Pak. Ya katanya kemarin sakit Muhammad Azmi, mudahan sehat selalu ya. Iya, Pak. Ini agak sering terlambat ya, mudahan lebih disiplin lagi dalam masuk kelasnya. Ya baik teman-teman, seperti biasa kalau Pak Jem buka pelajaran ya, biasanya Pak Jem bawa isu-isu yang baru gitu. Tapi biasanya Pak Jem ngangkat sesuatu yang bikin kita senang, bikin semangat. Tapi hari ini mungkin Pak Jem akan bawa sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan gitu buat kita. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kita baru aja berduka gitu ya dari apa kasus yang terjadi di sepak bola kita. Pak Jem jujur adalah pecinta sepak bola Indonesia, nasionalis banget terhadap sepak bola Indonesia juga. Tapi apa yang terjadi di sepak bola saat ini, khususnya di Kanjuruhan Malang ini, bukan sesuatu yang baik gitu untuk kita semuanya di negara ini. Karena kita semua ini sebagai siswa-siswi kelas SBF ya teman-teman, jadi Pak Jem ingin mengajak kalian dulu untuk merenungi sejenak gitu ya apa yang terjadi saat ini. Bukan soal apa yang terjadi ya teman-teman, tapi karena kita itu di SBF itu ada komunikasi massa dan media, Pak Jem ingin nge-review gitu keadaan kita, media massa kita saat ini, di mana pemberitaan yang disampaikan, berita-berita yang mengangkat tentang isu-isu saat ini, khususnya tentang keadaan di Malang itu, adalah hal-hal yang hanya mempedulikan rating gitu. Banyak Pak Jem lihat berita di YouTube, di TV, di media cetak, mungkin angkatan beritanya harusnya nggak seperti itu. Seolah-olah berita itu kurang empati terhadap keluarga korban yang sudah meninggal gitu. Hal-hal seperti ini sebenarnya kurang baik di media massa. Jadi harapan besar Pak Jem kepada kalian semuanya bahwasanya kalian akan jadi orang-orang yang akan melakukan perubahan di media kita, di media massa kita. Harapan Pak Jem besar sekali saat kalian selesai dari sekolah ini, dari kelas media massa ini, kalian punya gambaran yang baik, kalian memperhatikan soal etika dalam membuat berita, dalam menyampaikan berita, sehingga kita dalam menyampaikan sebuah informasi itu juga memikirkan tentang etika, teman-teman. Dengan etika tentang empati terhadap apa yang terjadi pada manusia. Oleh karena itu semuanya, karena harapan Pak Jem yang besar kepada kalian semuanya, ya, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang melakukan perubahan di media kita, di negara kita. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Selamat buat semuanya.
Ya, itulah yang terjadi ya di negara kita. Maka dari itu teman-teman kita akan masuk lagi ke proses pembelajaran karena berkabung lama juga bukan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Yang kita lakukan adalah perbaikan untuk kedepannya gitu. Jadi sebelum Pak Jem mulai pembelajaran ya teman-temannya. Jadi Pak Jem akan review dulu pelajaran di sebelumnya. Jadi di pelajaran sebelumnya kita udah mengenal tentang dasar-dasar jurnalistik dan kalian juga udah mengetahui kemarin juga udah praktik mengenai membuat berita atau reportase di media jurnalistik. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru lagi. Pak Jem akan sharing tentang mapel Pak Jem ya. Mohon Wegik bisa tolong hidupkan proyektor. Bisa bantu Pak Jem minta tolong hidupkan proyektornya ya, karena Pak Jem akan mempresentasikan ini materi-materi Pak Jem. Tolong ya dibantu. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Dibantu ya, Pak Wegik sama Kang Irfan ya, tolong dihidupkan Ya. proyektornya. Sudah itu, Pak. Ya, baik. Ya, ini ada Pak Jem. Apakah ini materi Pak Jem udah kelihatan? Kelihatan, Pak Jem. Ada Pak Jem Sudah, ya? Pak. Pak Jem yang ganteng udah ada ya? Ada Pak Jem. Ya. Itu Pak Jem masih honorer apa PNS itu? Honorer ini masih. Ya teman-teman, selamat datang di kelas Pak Jem, di kelas komunikasi massa. Pelajaran kita hari ini adalah menganalisis efek pesan dan efek media bersama Pak Jem, guru biasa gitu. Ya, oke teman-teman, sebelum Pak Jem memulai pembelajaran, Pak Jem akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning, seperti yang kalian sudah ketahui, strategi belajar kita adalah model problem based learning yang kalian akan aktif di dalamnya, akan banyak melakukan interaksi, diskusi dan lain sebagainya ya. Melalui riset dan observasi, kalian akan mampu menganalisis efek pesan dan efek media secara kritis. Jadi itu Pak Jem berharap setelah proses pembelajaran kali ini yang insya Allah akan kita lakukan selama 2 kali pertemuan ya, mungkin pertemuan pertama di hari ini dan pertemuan kedua di hari berikutnya nanti ada riset dan observasi juga. Nanti di risetnya juga Pak Jem maunya kalian udah bisa membuat hasilnya udah bisa ditampilkan tuh jumlahnya berapa secara statistik gitu harapan Pak Jem. Jadi Pak Jem berharap kalian bisa menganalisis efek pesan dari efek media secara kritis teman-teman ya. Jadi berikutnya teman-teman kita sebelum masuk ke pembahasan ya, Pak Jem akan bagi kalian semua menjadi 5 kelompok secara acak. Kelompoknya sudah Pak Jem susun ya semuanya. Jadi Pak Jem yang mengelompokkan secara pribadi karena Pak Jem tahu nih kalian ini kapasitasnya seperti apa supaya kelompoknya heterogen gitu. Jadi Pak Jem sudah kelompokkan masing-masing. Perhatikan semuanya di papan tulis, udah Pak Jem siapkan kelompoknya. Dan sekarang teman-teman semuanya silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Mejanya disesuaikan dan dirapikan. Silahkan dilakukan terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, setelah selesai semuanya, Pak Jem akan sebelum kita diskusi lebih panjang, Pak Jem ingin mengangkat dulu nih sebuah berita nih. Pak Jem ingin mengangkat sebuah berita, harapan Pak Jem nanti kalian secara berkelompok menganalisis ya berita ini, pesan apa yang didapat, kemudian kalian boleh tuliskan di buku kalian, di kertas lembar atau kertas lembar ya secara berkelompok mengenai berita yang Pak Jem angkat. Ini adalah berita yang pertama. Perhatikan semuanya di layar Pak Jem. Berita yang pertama yang akan Pak Jem angkat adalah tentang ini. Kembali beraksi hacker Bejorka bocorkan data kepala BSSN. Nah, silakan dibaca beritanya terlebih dahulu teman-teman semua. Untuk lebih detailnya bisa ada di link ini ya. Nanti silakan diklik aja linknya. Linknya juga udah Pak Jem taruh di LMS tempat kalian belajar masing-masing. Oke, setelah sudah dibaca, kita akan lanjut ke berita kedua ya. Kita perhatikan yang berita keduanya. Berita keduanya adalah Pak Jem ambil dari CNN Indonesia. Ini adalah kalau kita bilang ini adalah berita dari media penyiaran. Kalau tadi dari media online, sekarang dari media penyiaran. Sekarang beritanya adalah potret pendidikan. Perjuangan siswa menerjang anak sungai dan berbatuan untuk ke sekolah. Silahkan ditonton beritanya menggunakan handphone kalian masing-masing. Ya, linknya sudah Pak Jem taruh juga di learning management system kalian. Silahkan dilihat. Oh iya, ada yang Pak Jem lupa tanyakan. Semuanya sudah bawa handphone anak-anak, teman-teman?
Bisa, Pak. Bawa ya, Udah. bawa semuanya sudah bawa handphonenya ya. Udah, Setiap Pak. harus sudah siapin. Sekarang Pak Jem udah ngasih Iya, Pak. instruksi di awal, semuanya siapkan handphonenya untuk di kelompoknya. Karena kita belajar di kelas Pak Jem, semuanya akan memanfaatkan semua gawai-gawai yang kalian miliki. Begitu. Oke, teman-teman, sudah semuanya ya. Jadi sudah berita pertama dan berita kedua sudah dibaca. Kemudian Pak Jem harapannya kalian dapat menganalisis berita tersebut. Pak Jem kasih waktu kepada teman-teman semuanya 5 menit untuk menganalisis berita yang sudah dibaca tadi sebelumnya. A few moments later ya. Jadi waktunya sudah ya 5 menit ya kisahnya ya. Ya, Baik, Pak. teman-teman sudah selesai menganalisis beritanya. Sekarang Pak Jem mau tanya nih kepada kalian nih. Pak Jem jadi ngelihat kalian tadi ngebuat berita, menganalisis berita itu ya. Pak Jem jadi punya pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama ya, mudahan ada salah satu kelompok yang bisa jawab. Pertanyaan pertama, mengapa ya pendapat kalian berbeda-beda dari berita yang diterima? Ada yang kelompoknya mau bisa jawab? Saya Pak Jem. Silakan, kelompoknya Irfan. Ya, baik Pak. Mengapa pendapat kita itu berbeda-beda dari berita yang diterima? Jadi, kalau yang saya tangkap Pak, ketika menonton dan melihat berita itu, memang penerimaan kita itu suka mengalami miskonsepsi Pak. Kadang dari sumbernya diterimanya A, kadang ke pendengarnya jadi B. Terus dari pendengar B itu bisa jadi beritanya itu bisa berubah lagi Pak. Jadi itu miskonsepsi dalam berita yang diterima. Kadang bukan hanya dari kita saja, saya sudah melihat dari berita-berita yang udah ada di televisi juga, antara televisi A dan B itu memang berbeda gitu Pak, suka ada perbedaan penyampaian beritanya. Misalkan contoh kasus yang Bapak kasih ke kami di awal tadi pembelajaran tentang kejadian di Malang. Contoh misalkan di televisi A itu menyiarkan ada misalkan 114 yang meninggal, tetapi yang di televisi B itu hanya 90 gitu Pak. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena ada miskonsepsi juga Pak di situnya Pak. Mungkin itu saja sih yang saya bisa tanggapi Pak. Mohon masukannya lagi apabila pernyataan yang saya berikan salah Bapak Jem. Iya, terima kasih Irfan sudah masuk ke memberikan pendapatnya. Pendapatnya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat temannya yang udah berani berpendapat. Iya, bagus sekali ya. Jadi benar seperti apa yang disampaikan, bahwasanya memang kadang kita dalam menerima berita itu bisa terjadi namanya miskonsepsi. Kadang juga persepsi yang kita bawa dalam menangkap sebuah berita itu berbeda-beda, sehingga pesan yang kita terima itu beda-beda juga pemaknaannya. Begitu. Bagus sekali jawabannya. Kemudian Pak Jem punya satu pertanyaan lagi, ya. Mungkin nanti kelompok yang lain yang bisa menjawab. Pertanyaan kedua adalah, pesan apa yang ingin disampaikan dari berita yang sudah dianalisis sebelumnya? Jadi dari 2 berita yang sudah tadi disampaikan, kira-kira nih pesan apa nih yang bisa didapatkan dari berita tersebut? Ada yang bisa beri pendapat dari kelompok lain? Mungkin kelompoknya Wegik bisa memberikan pendapat? Ya Pak, bentar. Saya baca dulu Pak ini. Pesan iya. apa yang ingin disampaikan dari berita yang sudah dianalisis sebelumnya? Oke, itu pesan beritanya ingin menyampaikan informasi bahwa ada sebuah kejadian di tempat tersebut. Itu sih Pak yang saya tangkap di situ. Iya, bagus sekali Dewe Geek ya pendapatnya. Baik, ada lagi dari kelompok lain, mungkin dari kelompoknya Patris bisa memberikan pendapat lagi supaya kita lebih punya banyak wawasan lagi ya. Pesan apa yang ingin disampaikan ya dari berita yang tadi sudah kita analisis tadi, 2 berita tadi, boleh salah satunya saja, silakan. Ya baik Pak, terima kasih. Menurut pendapat kami, pesan yang disampaikan itu pertama dari rangkaian berita yang sudah kami baca, bahwa pesan yang menurut kami sangat penting itu adalah pentingnya untuk menyimpan dan juga merahasiakan data pribadi Pak, supaya tidak bocor ke media-media lain agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain dalam kepentingan tertentu.
Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Patris, pendapatnya luar biasa sekali. Ini Wegik dan Patris pendapatnya sudah bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dong buat semua teman-teman yang kelompok udah berani berpendapat. Tepuk tangan buat semuanya, bagus sekali. Jadi ya benar apa yang disampaikan dari dua berita itu kita bisa lihat ya pesan yang ingin disampaikan. Ada pesan pengetahuannya ya juga, salah satunya pesan pengetahuannya tadi itu hati-hati terhadap data pribadi, jaga data pribadi kamu. Ini adalah pesan pengetahuan yang juga himbauan untuk kita untuk menjaga data pribadi. Kemudian tadi juga Wegik sudah bilang bahwasanya di suatu tempat itu ternyata pendidikan seperti itu gitu. Jadi menginformasikan sesuatu dari tempat yang tertentu ya, bahwasanya beda-beda ya tempat kita mungkin pakai mobil ke sekolah pakai mobil, di sana aja sekolah aja susah sekali gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut pembelajaran kita ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pembelajaran kita yaitu efek pesan pada media ya. Jadi materinya itu sudah Pak Jem tulis di blog pribadi Pak Jem. Kalian boleh siapkan handphonenya untuk membaca materi belajarnya ya. Dan juga materi belajar ini Pak Jem taruh di LMS ya, di LMS sekolah. Kalian boleh periksa, ini adalah efek pesan pada efek media. Di sini adalah materinya. Nanti siapa saja yang membuka linknya, membaca materinya, maka di sini akan ada informasinya. Jadi Pak Jem bisa periksa nih siapa anak-anak yang sudah membaca materinya, siapa yang belum. Jadi nanti yang belum, itu akan Pak Jem kasih teguran ya, kenapa kok tidak peduli dengan pembelajarannya. Jadi Pak Jem harapkan semuanya membaca materi belajarnya karena Pak Jem akan mengevaluasi ya, melihat proses pembelajaran kalian kayak gitu. Silakan kalian nanti boleh baca materi ini karena materi ini sifatnya online, kalian boleh baca kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, menggunakan perangkat apa saja. Ini adalah mobile ya. Kemudian teman-teman, untuk pembahasan kita yang pertama ya, jadi kita akan melakukan ya di pertemuan pertama ini kita akan melakukan analisis pesan pada media gitu. Jadi kalian sudah duduk berkelompok, di sini Pak Jem persilahkan kalian untuk mendownload ya atau membuka ya link LKPD yang udah Pak Jem siapkan, yang sudah ada di LMS juga di area bawah. Kalian silahkan buka link tersebut per kelompok dan juga sudah Pak Jem kategorikan kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompoknya Irfan isinya adalah kelompok-kelompoknya Irfan, kelompoknya Wegik adalah kelompok-kelompoknya Wegik, kelompoknya Patris adalah isinya kelompoknya Patris gitu ya. Jadi tidak masuk ke kelompok yang lain. Silakan bekerja sama pada Google dokumen yang sudah Pak Jem berikan untuk LKPD-nya. Jadi tampilan LKPD-nya akan seperti ini, teman-teman semuanya. Kalian Pak Jem akan instruksikan ya cara pengisian LKPD-nya. Ya, sekaligus kita akan mereview pembahasan kita ya, pembahasan kita pada pelajaran pertemuan pertama hari ini tentang efek pesan dan efek media. Jadi di LKPD di situ ada nama kelompok, kalian silakan isi nama kelompok kalian, kemudian nama anggota kalian ya, 5 anggota seperti yang sudah kita atur hari ini. Kemudian tugas kalian teman-teman semuanya pada pelajaran pertama ini adalah mencari 3 berita ya pada portal media online untuk diangkat dan diskusikan di dalam kelompok. Kemudian kalian menganalisis pesan yang ada pada berita tersebut dan masukkan pada kolom yang sudah disiapkan di bawah ini. Jadi kolom yang sebelah di sini adalah untuk kalian mengisikan berita yang kalian angkat ya. Pak Jem beri kebebasan ini seluas-luasnya, kalian mau mengangkat berita apa saja. Boleh berita tentang olahraga, boleh berita tentang bencana alam, boleh berita tentang pendidikan, boleh tentang artis, boleh bebas. Pokoknya berita apa aja yang kalian angkat. Kemudian kalian diskusikan berita tersebut dan hasil diskusinya kalian tuliskan pada kolom sebelah kanan berupa analisis pesan dari berita yang kalian angkat. Pak Jem harapkan kalian pakai 3 berita. Siapkan semua handphonenya, gunakan handphonenya atau smartphone-nya untuk mencari berita-berita di internet, teman-teman semuanya. Baik, Pak Jem kasih waktu kepada kalian 10 menit untuk mencari berita di internet. Silahkan dilakukan dulu teman-teman semuanya. Silahkan dipakai handphonenya untuk mencari Baik, Pak berita. Jem. Tolong dicari betulan ya, teman-teman ya. Tolong. Iya, Asnya. Pak Jem. Ya, tolong dicari betulan. Azmi, sudah dicari kelompoknya? Oke, Pak. Ya, tolong dicari dulu ya beritanya ya. 3 berita minimal, atau kalau
kelas ini ya bolehlah satu berita aja karena waktunya nggak banyak. Amor, tolong Amor dicari ya beritanya ya. Kemudian dianalisis dan nanti Pak Jem akan minta kalian melakukan presentasi dari berita yang sudah kalian angkat dari hasil, dan juga Pak Jem mau melihat nih hasil analisis kalian semuanya dari berita tersebut. Ya, silahkan Pak Jem kasih waktu kepada teman-teman semuanya 5 menit untuk mencari berita dan 10 menit untuk mendiskusikan dan menganalisis pesan dari berita tersebut. Silahkan dilakukan. Tolong teman-teman dicariin berita betulan ya. Analisis dikit-dikit lah. Apakah sudah teman-teman semuanya? Apabila yang ada kesulitan boleh bertanya ke Pak Jem. Kalau ada yang sudah, boleh mengatakan sudah dengan semangat. Belum. Silakan dicari dulu, semangat ya. Pasti bisa gitu. Karena kita ini Sudah. sudah? Sudah. Nah, karena kita ini anak SBF, jadi kita tuh harus dekat sama media massa gitu. Ya? Dari 3 ya Pak Jam ya? Ya. Oh, baru satu berita saja tidak apa-apa karena kelas ini spesial. Tapi di realnya 3 berita. Sudah Pak Jem. Ya. Wegik udah Pak Jem. Wegik sudah. Silakan ya ditulis ya hasil analisisnya ya, pesannya ya. Kemudian Azmi tolong sudah di beritanya. Dewi jangan lupa ya kelompoknya. Beritanya dicari ya. Ya. Amor. Ya, jangan ngantuk Amor. Tolong beritanya dicari ya. Berita tentang perselingkuhan boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Bebas ya. Nanti kita akan melihat kemampuan kalian dalam menganalisis berita gitu. Tapi Pak Jem tidak akan menyalahkan juga ya. Menyalahkan karena semuanya ini adalah apa yang kalian ketahui gitu. Karena Pak Jem ini orang yang percaya gitu, teman-teman. Pengetahuan itu bukan apa yang kalian hafal, bukan apa yang kalian banyak tahu gitu, tapi pengetahuan yang baik itu adalah saat kalian bisa memanfaatkan pengetahuan kalian untuk kehidupan kalian. Nah, itu yang Pak Jem harapkan, kalian bisa memanfaatkan pengetahuan kalian untuk kehidupan kalian lebih baik lagi. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, Pak. kita akan melakukan presentasi ya. Nah, Pak Jem akan minta ini masing-masing kelompok untuk salah seorang dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi dan analisis dari pesan yang diangkat beritanya. Oke, silahkan. Kelompok Wegik, silahkan. Oke. Dipresentasikan dahulu. Ini Pak, beritanya ini tentang viral video tragedi Kanjuruhan. Psikolog ingatkan dampak bagi keluarga korban. Ini hasil dari diskusi kelompok kami untuk analisisnya. Efek dari konten-konten yang menampilkan kondisi korban itu menimbulkan dampak negatif, misal membuat traumatik korban atau membuat menimbulkan rasa takut atau trauma itu dengan korban, baik yang melihatnya secara langsung ataupun secara lewat media cetak atau media yang lain. Itu Pak Jem. Iya, terima kasih Wegik. Bagus sekali kelompok ini. Berita yang diangkat dan juga analisisnya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Wegik semuanya. Ya. Kelompok berikutnya silahkan dilakukan presentasi ya dari berita yang tadi sudah diangkat. Kelompok Irfan sudah siap? Belum Pak, saya masih bingung. Ini hanya dapat berita tentang Lesti Kejora Pak. Nah, itu juga berita yang lagi hot itu sekarang. Boleh itu diangkat tuh. Iya Pak, itu Lesti Kejora dipukulin sama suaminya Pak. Dari beritanya itu karena suaminya itu katanya selingkuh, katanya gitu Pak. Cuman ada satu pertanyaan Pak, ini ketika tadi menyinggung dari yang dipresentasikan sama kelompoknya Wegik Pak.
tentang Iya. ada korban kecelakaan kayak gitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu mana yang harus didahulukan sebenarnya Pak? Kita menolong atau meliput Pak? Nah, itu. Ada yang bisa jawab teman-teman di sini? Dewi mungkin bisa jawab? Dewi Mulyana? Tidak bisa, Pak. Karena saya Ah, bingung Pak ketika misalkan saya diposisikan sebagai pekerja di televisi Pak iya, untuk news gitu, untuk berita. Sedangkan di iya. situ ada korban kecelakaan yang hampir sekarat misalkan Pak. Mm-mm. Nah, sedangkan profesi saya itu adalah sebagai wartawan news berita gitu, harus memberitakan hal-hal yang terkini contohnya ya Pak ya, yang Bapak Betul, betul. tugaskan kepada kami itu adalah mengangkat berita-berita terbaru gitu. Nah, sedangkan saya nantinya misalkan saya kan cita-citanya pengen jadi kameramen ya Pak ya, Iya, kameramen bagus. TV. Nanti kalau mungkin misalkan saya diterapkan di kameramen news, nah saya bingung Pak itu antara saya harus menolong atau harus meliput Pak ya. Iya, betul. Iya, baik ya, ini sebelum Pak Jem yang jawab ya, ini Pak Jem mau nanya ke uh, teman-teman semua dulu ya. Dari Patrius mungkin ada mau ngasih pendapatnya ya tentang apa yang sudah Irfan tadi itu pertanyakan gitu dalam hatinya. Ya Pak, kalau menurut pendapat saya Pak, lakukan saja dua-duanya, meliput sambil menolong Pak. Ya nanti kalau menolong duluan nanti target liputnya nggak jadi Pak, nggak dapat momennya gitu. Nanti pada saat meliput duluan, tahu-tahunya pasien sudah meninggal duluan Pak. Nah, alangkah baiknya meliput sambil menolong saja Pak, dua-duanya. Pada saat menolong, Iya, kan dulu kameranya gitu. iya bagus Izin sekali. menjawab, Iya, Pak. silakan Dewinta dijawab. Begini, Pak, yang saya tahu kameramen itu bekerja secara tim untuk meliput berita, Pak. Ada reporter dan juga kameramen. Mungkin kameramennya bisa meliput dan apa tadi? Reporter. Reporternya bisa menolong, Pak. Jadi dapat dua-duanya. Ketika menolong langsung diliput, mungkin seperti Oh itu, gitu. Bapak. Iya, iya Nah, bagus. nah kalau Ya, misalkan yang terjadinya itu saya lagi posisinya sendiri Bu Dewinta. kakak Dewinta gitu. Misalkan saya kan sebagai seorang kameramen, kebetulan saya lagi tugas sendiri nih. Misalkan saya mencari berita-berita yang terpopuler. Saya tidak ada tim nih. Misalkan silakan Irfan misalkan cari berita-berita terkini di seputaran kantor saja yang memang bisa diangkat gitu. Nah, kebetulan hari itu saya keliling-keliling sendiri hanya untuk mengambil gambarnya saja. Biasanya untuk beritanya itu kan dibacakan sama hostnya gitu kan, dibacakan Mm-mm. sama host. Nah, untuk pengambilan gambarnya misalkan, nah itu yang dalam kebingungan selama ini yang saya rasakan gitu kan, Kakak Dewinta gitu, yang saya rasakan kebingungan itu antara harus menolong atau meliput itu ketika saya menjadi seorang Irfan, kameramen news ataupun misalkan fotografer berita gitu. Apakah saya harus Irfan, memotret dulu baru menolong atau menolong dulu baru memotret? Irfan, Iya, itu nah, bisa jadi Egi. momen Irfan. Misal Gimana Irfan Awaging? sebagai kameramen sambil menolong, misal itu Iya, sambil direkam, itu malah bisa jadi momen itu, bisa jadi sambil berita. menolong sambil merekam atau gimana Iya, misalkan itu. atau jadi semacam apa ya? Vlog, vlog. Ya, kayak ngevlog, tapi itu kan jadi Oh bisa kayak jadi ngevlog. konten. Itu Iya, malah jadi iya, iya. apa? Nanti bisa jadi berita, oh bahwa ini seorang reporter tapi bisa sambil menolong korban Iya. gitu. Mungkin bisa Takut itu. takutnya saya ria Awaging. Ya, ini ya anak-anak semuanya bagus sudah ya pendapatnya tadi udah disampaikan ya dari pertanyaan besar gitu dari Irfan tentang bagaimana nih keadaan seorang kameramen misalnya kalau menghadapi situasi ketemu orang yang sedang dalam bencana atau kecelakaan, apakah harus menolong atau mengambil beritanya. Tadi juga Patrius sudah memberikan pendapatnya, Dewinta sudah memberikan pendapatnya, Wegik juga sudah memberikan pendapatnya. Sekarang Pak Jem yang akan memberikan pendapatnya ya. Baik Pak Ya, Jem. ya kalau pendapat Pak Jem itu kan berharap kalian tuh jadi orang yang beda gitu.
nggak usah jadi orang yang kebanyakan ada gitu. Karena kita kan percaya dengan satu hal, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Kalau kebiasaannya wartawan-wartawan itu meliput berita tanpa mempedulikan sesuatu, maka pesan Pak Jem kepada kalian, anak-anak SBM, kalian harus lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Ya, berita pasti akan datang dari mana aja, tapi keselamatan orang lain itu harus kita lebih utamakan. Karena jiwa itu akan tergoncang. Kalian boleh ingat beberapa tahun yang lalu tentang seseorang yang menjuarai foto terbaik di dunia, yang waktu itu ada seorang anak kecil ya kulit hitam kemudian ingin dimakan oleh burung pembangkang bangkai. Dia mengambil foto itu dan tidak menolong anak itu, dan dia memenangkan hadiah penghargaan waktu itu foto terbaik gitu. Tapi dalam jiwanya bergejolak, kenapa saya tidak menolong anak itu gitu. Akhirnya dia depresi dan melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Jadi harapan Pak Jem adalah kalian harus jadi orang yang beda. Semuanya bukan tentang apa yang kita bisa hasilkan gitu, tapi bagaimana yang kita miliki bisa bermanfaat buat orang lain ya. Kalau misalnya dimarahin sama atasan, ya itulah resiko kita dalam bekerja. Pasti banyak berita yang bisa kita angkat gitu ya. Iya Pak Gitu ya dari Pak Baik, Jem ya. Pak. Seperti saya yang selalu dimarahin Pak Jem. Pak Jem nggak pernah marah ya. Nggak pernah marah. Baik, bagus sekali ya. Baik, ini kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Patrius, silakan dipresentasikan. Nanti kelompok lain yang tidak presentasi boleh memberikan tanggapan ya. Nanti boleh bertanya, boleh juga memberikan arahan gitu kalau dianggap kurang tepat. Nanti Pak Jem akan menjadi fasilitatornya dalam kegiatan diskusi ini. Silahkan Patrius, bisa disampaikan berita yang diangkat dan hasil analisisnya. Ya, terima kasih Pak. Berapa menit? Berita yang diangkat Pak, kericuhan pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Manggarai Barat Pak. 12 warga ditahan polisi. 12 warga? Ya, Banyak. yang melakukan kerusuhan Pak. Setelah dianalisis, ya, akibat tidak adanya kepuasan dalam hasil pilkades, sekelompok warga melakukan pembakaran terhadap tempat pemilihan atau tempat pemungutan suara di salah satu desa di Kabupaten Manggarai Barat. Dari kejadian ini mengakibatkan puluhan warga lain mengalami luka-luka dan juga hasil penghitungan suara dibatalkan. Sehingga pada saat ini polisi sudah turun ke lokasi untuk mengamankan sekaligus meringkus pelaku dan juga otak di balik kejadian ini. Seperti itu Pak beritanya Pak. Iya, bagus sekali Patrius dan kelompoknya ya. Beritanya yang diangkat adalah berita kriminal gitu teman-teman. Apa di sini ada kelompok lain yang mau memberikan masukan mungkin ya untuk kelompoknya Patrius atau mau bertanya? Pak Jem persilahkan. Dewi tadi Bu, Pak Jem mau nanya Iya, Dewi. Dewi katanya mau bertanya, silakan. Oh, belum dia. Tri mau bertanya. Azmi. Tri malah ngobrol aja Pak sama temennya di belakang. Iya itu. Mungkin lagi mainan itu ya. Pak Irawan. Iya. Jangan Patri. sampai waktu ini sudah lewat. Oh iya. Iya, baik. Baik, anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, kita udah mempresentasikan ya tadi kelompoknya Irfa, kelompoknya Wegi, kelompoknya Patrice juga udah mempresentasikan hasilnya. Apa yang Pak Jem dapat dari presentasi kalian semuanya, Pak Jem sangat mengapresiasi apa yang udah kalian lakukan ya. Kalian tadi udah berhasil dalam mengangkat sebuah berita, mencari informasi di internet, menemukan berita-berita yang sesuai dengan apa yang kalian minati gitu. Tadi ada yang tentang daerahnya ya. Kalau Patris tadi beritanya itu tentang kedekatan gitu, jadi mengangkat berita yang ada kedekatan dengan dia tentang daerahnya. Tadi juga ada WG mengangkat berita tentang keadaan terkini gitu ya di Malang dan sebagainya. Semuanya sudah pada bagus. Pak Jem akan
mereview pekerjaan kalian ya melalui LKPD-nya. Silakan LKPD-nya diisi dengan detail. Nanti Pak Jem akan periksa melalui akun e-learning atau LMS kalian masing-masing tentang pekerjaan kalian. Dan setiap pekerjaan akan Pak Jem beri nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Begitu ya. Dikerjakan dengan jujur ya teman-teman semuanya secara berkelompok ya. Dan juga nanti itu akan masuk dalam penilaian kejujuran kalian. Oke, Baik, Pak kita Jem. ya baik. Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini ya karena waktunya sudah mau habis gitu ya. Jadi Pak Jem akan mengakhiri pelajaran ini. Sebelum mengakhirinya, Pak Jem akan mereview dulu ya, merefleksi dulu pelajaran hari ini. Ada di sini salah satu siswa yang bisa mereview pelajaran kita hari ini. Irfan mungkin silahkan. Baik, terima kasih Pak Jem sudah mempercayai saya untuk mereview untuk di pembelajaran hari ini. Jadi yang saya tangkap tadi pembelajaran hari ini itu tentang mengangkat berita, banyak ada miskonsepsi. Jadi pemberitaan itu harus diangkat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Terkadang walaupun itu suka terjadi miskonsepsi di antara pemberitaan, yaitu dari A sampai Z itu terkadang suka ada miskonsepsinya. Terus tadi yang saya pertanyakan antara menolong atau meliput, jadi itu atas nama kemanusiaan, jadi kita harus menolong terlebih dahulu dibanding dengan profesi kita sebagai wartawan news atau wartawan koran gitu kan. Jadi kita harus mengutamakan tentang rasa kemanusiaan kita, walaupun di balik itu ada pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Mungkin refleksinya dari saya, yang saya tangkap cukup sekian Pak Jem. Terus nanti di pengelompokan itu ada LKPD yang harus kami para siswa selesaikan. Mungkin atau ada penambahan untuk refleksinya dari AA Wegig mungkin Pak Jem. Ya, karena waktunya juga tidak cukup lagi ya. Jadi Pak Jem mungkin akan terima kasih dulu ya buat Irfan yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi atas refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Sebelum Pak Jem menutup ya, Pak Jem akan mengingatkan dulu untuk pembelajaran kita pada pertemuan kedua, masih berhubungan yang sama dengan pelajaran hari ini, yaitu menganalisa efek pesan. Di pertemuan kedua nanti, kalian di hari ini sudah bisa menentukan pesan ya, pesan pada media massa. Di pertemuan kedua kalian akan membuat pesan itu gitu. Jadi kalian akan membuat pesan itu dan kalian akan melakukan riset ya terhadap anak-anak di jurusan lain nanti. Kalian nanti akan melakukan riset terhadap anak-anak jurusan lain mengenai pesan yang kalian buat. Dan Pak Jem harapkan kalian akan membuatkan laporannya sesuai dengan nanti LKPD yang akan Pak Jem kasih di pertemuan kedua. Dan Pak Jem juga harapkan hasilnya nanti ada hasil data statistik ya. Data statistik tentang apa namanya efek pesan yang kalian berikan kepada anak-anak di jurusan lain. Dan juga nanti kalian harus membuat yang namanya kuesioner tertutup. Nanti Pak Jem akan ajarkan bagaimana cara membuat kuesioner tertutupnya untuk bisa memunculkan hasil data analisis tersebut. Ya, itu adalah untuk pertemuan kedua, mungkin itu saja yang bisa Pak Jem mengajarkan pada hari ini. Pak Jem terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah masuk di pelajaran Pak Jem, di mapel Pak Jem hari ini. Terima kasih banyak semuanya, semoga semuanya sehat. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu berada dalam kebaikan dan dalam ketaatan gitu. Untuk memimpin doa, Pak Jem akan memimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dipersilahkan. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, amin. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Pak Jem akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Pegang.